Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan kajian kitab Fathul Mu'in. Masih di dalam pembahasan masalah bab sholat. Dan ini kajian kali ini terkait dengan itu syarat sholat, yaitu toharoh. Karena ini toharoh tentu berkaitan dengan air. Yang terkait dengan air ini adalah pembahasan tentang air mustakmal. Maka itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un, cabang persoalan. Bagaimana cabang persoalannya? Lau adkhola, andaikan memasukkan siapa al-mutawaddi'u, orang yang wudu, memasukkan yadahu, tangannya mutawaddi, bi qasdil ghusli, dengan tujuan atau bermaksud membasuh hadas, aula atau tidak, bi qasdin, dengan bermaksud membasuh hadas. Tapi itu dilakukan ba'da niyatil junubi, setelah yaitu niat junub, au taslisi wajhil muhdisi, atau setelah mengusap, ya, atau setelah yang ketiga kali dari membasuh wajah. Ketiga kali wajah yang dibasuh dari orang yang hadas tadi. Au ba'dal ghuslatil ula, atau setelah basuhan yang pertama. Ingkosoda, jika bertujuan siapa al-mutawaddi, bertujuan al-iktisoro, meringkas, alaiha, atas ghuslatil ula, bila niyati iktirofin, dengan tanpa disertai niat menciduk, wala qasdi ahdil ma'i, dan tidak pula ya niat mengambil air liwardin, terhadap tujuan akhoro yang lain. Soro, maka jadilah apa air itu mustakmalan, disebut air mustakmal. Bin nisbati, bila dikaitkan, bila berhubungan atau dengan berhubungan atau berkaitan liwairi yadihi, pada selain tangannya mutawaddi. Walahu, maka bolehlah bagi mutawaddi apa ayyaghsilah, adapun membasuh, bima, dengan air, atau bima, dengan sesuatu fiha, yang ada di tangannya, bagi sa'idiyah, sisa, ya, membasuh sisa, yaitu untuk lengannya, lengan daripada tangannya seseorang tadi. Artinya begini, ini memang menjadi satu problematika. Jadi andaikan ada orang wudu kemudian memasukkan tangannya ke ember. Nah, pada saat memasukkan tangan itu tidak bermaksud menjadikan tangan itu sebagai apa namanya? Artinya memasukkan tangan itu langsung dalam rangka untuk membasuh hadas. Jadi tangan dimasukkan ke ember, tujuannya adalah membasuh hadas. Ini di sini persoalannya. Sedangkan yang satunya aula biqasdin. Nah, yang satunya ada orang wudu memasukkan tangan di ember tadi, karena ini pembahasan air mustakmal. Tentu yang dimaksudkan adalah air yang sedikit. Saya contohkan di sebuah ember. Yang satu, yang pertama barusan itu memasukkan tangannya dengan tujuan membasuh hadas, yang satunya
aula biqasdin, memasukkan tangannya mutawaddi itu sebelum dia wudu itu dia memasukkan tangannya dengan tanpa tujuan untuk membasuh hadas, tapi hanya sekedar basuh, ya, tidak langsung bertujuan untuk membasuh hadas. Ba'da niyatil junubi, dan itu dilakukan setelah niat junub. Jadi orang itu niat junub, ya. Au taslisi wajhil muhdisi, atau setelah yang nomor 3, wajah, basuhan wajah orang yang hadas tadi. Satu misal basuhan pertama, basuhan kedua, baru basuhan ketiga itu, ya, itu dia niat wudu. Atau ba'dal ghuslatil ula, atau setelah basuhan pertama. Jadi langsung basuhan pertama, blek, ya, basuhan pertama, membasuh tangan pertama itu langsung. Ingkosoda, jika maksudnya membasuh pertama itu membasuh wajah 1 kali, tidak dijadikan sunnah sampai 3 kali. Nah, tapi dia sudah niat wudu, lah, jadi basuhan orang sekali basuh itu ingkosoda al-iktisoro, jika tujuannya orang yang wudhu tadi meringkas alaiha atas ghuslatil ula, nggak apa-apa itu. Jadi kalau 3 kali itu berarti melaksanakan kesunahan, kalau 1 kali berarti meringkas langsung kepada yang fardu atau yang wajib. Lah dilakukan ini, ya ini yang menentukan hukum. Bila niyati iktirofin, tidak dengan niat menciduk, wala qasdi akhdil ma'i, dan juga tidak niat mengambil air liwardin karena tujuan akhoro yang lain, soro maka jadilah air yang diambil nanti langsung tangannya dimasukkan itu tadi mustakmalan, menjadi mustakmal. Binisbati, dengan berhubungan atau bila dikaitkan liwairiyatihi, terhadap selain tangannya orang yang wudhu tadi, ya. Falahu, maka boleh ayak sila membasuh bima, dengan air fiha yang ada di tangannya itu loh, untuk menyelesaikan bagia saidia, sisa dari lengannya. Artinya begini loh, jadi ada orang wudhu, ya, langsung memasukkan tangannya di ember, langsung ini wudhu, tidak punya tujuan lain, jadi langsung bersuci, dimasukkanlah tangannya. Jadi niat ini seakan-akan ada 2 ini, ya, dan itu dilakukan sudah niat wudhu. Nah, model seperti ini memasukkan tangan secara langsung, tidak tidak punya niat atau tujuan, kecuali langsung pengen membasuh, ya, hadas, langsung itu tangan tadi dimasukkan ke ember, ya, memasukkan seperti itu. Dan kemudian tidak juga tujuannya masuk itu tidak meniatkan tangan ini sebagai ikhtirob, sebagai alat untuk menciduk, maka kalau model wudhu seperti ini, airnya itu akan menjadi mustakmal kalau nanti ngambil lagi, ya, itu mustakmal. Bagaimana caranya kalau ingin tidak mustakmal? Maka ketika memasukkan tangan ini kan ada 2 kemungkinan. Ada orang yang menggunakan air di ember itu tangannya masih dibasuh dulu, jadi tidak punya keinginan langsung wudhu, tapi tidak langsung pengen membasuh tangan, tapi pengen membasuh bukan dalam rangka membasuh dari hadas, belum niat, ya, tidak membasuh dalam pengertian membasuh hadas, ya, hanya sekedar wijian atau membasuh tangan yang ada di ember. Nah, ini bisa menyelamatkan, ya, selama tidak digunakan untuk bertoharo, maka air ini tidak disebut air mustakmal. Kalau yang satunya tadi kan langsung masuk tangannya ke ember,
dan dia bermaksud atau bertujuan langsung membasuh hadas, begitu memasukkan tangan dan bertujuan membasuh hadas, maka ketika air itu diangkat lagi untuk membasuh muka, maka ini akan menjadi mustakmal. Dengan apa itu? Ketika dia juga tidak menjadikan tangan sebagai ciduk. Berbeda dengan ketika orang ya menjadikan tangannya itu menjadikan ciduk. Kalau diniati bahwa tangan ini bukan atau tidak berkapasitas di awal itu tidak langsung untuk disucikan, tapi sebagai alatul ihtirab, alat menciduk, maka ketika dia mengambil wudhu dengan tangan itu sebagai wasilah sama dengan ciduk, maka pelaksanaan model itu tidak menjadikan mustakmal air. Ya, jadi kalau langsung orang memasukkan tangan dengan tujuan bermaksud membasuh hadas, dan yang satunya memasukkan tangan tidak bertujuan membasuh hadas, ini beda. Karena begitu memasukkan tangan ke dalam ember kecil itu tadi dengan tujuan langsung bermaksud membasuh hadas, maka sejak dibuat toharo itu menjadi mustakmal. Kalau airnya sudah seember. Kalau hanya sekedar sampean membasuh tangan bukan untuk hadas, tidak apa-apa itu. Untuk membersihkan apalah kotoran yang tidak najis maksudnya, itu tidak apa-apa, masih tidak disebut atau tidak dinamakan mustakmal. Nah, lebih-lebih ketika memasukkan tangan itu kemudian tidak meniatkan, tidak menjadikan niat tangan ini sebagai alat untuk menciduk. Kalau ini jadi umpamanya tangannya sampai itu dijadikan wasilah atau sebagai diniati sebagai alat ihtirab namanya, alat menciduk, maka di situ tidak menjadi mustakmal. Nah, umpamanya sampean lagi contoh air saember, sampean masukkan tangan, tapi tidak dalam rangka untuk bersuci membasuh hadas. Satu misal sampean untuk ngambil air itu untuk minum atau membasuh tangan, maka itu tidak menjadi mustakmal karena tidak digunakan untuk toharo. Jadi mustakmal itu air yang kurang 2 kola, yang kemudian air itu lepas dari badan, ya. Kemudian ketika memasukkan itu tidak meniatkan tangan itu sebagai alat untuk mengambil air. Tapi kalau nanti itu diniati untuk mengambil air, maka air itu tidak menjadi mustakmal. Bagaimana dengan tangan yang sudah basah tadi? Nah, tangan yang sudah basah itu andaikan buat membasuh lengannya itu, lengan nanti itu tidak dikategorikan mustakmal. Ya boleh itu. Tetapi ketika air yang ada di tangan untuk kemudian dibuat membasuh wajah kemudian, ya, maka itu menjadi mustakmal. Lebih-lebih ketika memang bahwa tangan ini tidak punya niatan, tangan ini dijadikan sebagai wasilatul ihtirab atau sebagai alatul ihtirab, itu tentu makruh. Kalau dijadikan alat ihtirab berbeda, artinya air itu akhirnya tidak menjadi mustakmal. Apa sih mustakmal? Air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Kalau airnya sih suci tapi tidak bisa mensucikan, sedangkan syarat daripada air yang toharo itu adalah suci dan mensucikan. Wa ghairu mutaghayyirin, dan ini tentang apa namanya, tentang penjelasan tentang air mustakmal. Wa ghairu mutaghayyirin, dan tidak mengalami perubahan. Taghayyuran, dengan sebuah perubahan kasiron yang banyak atau mencolok. Ya, tidak mengalami perubahan dengan perubahan yang mencolok. Bihaitsu yamna'u, sekiranya bahwa air itu atau bihaitsu yamna'u, sekiranya sampai menghilangkan, ya, sampai menghalangi atau menghilangkan itlaqal ismil ma'i, terhadap kemutlakan
nama air, alaihi atas air, bi anta ghayyara dengan berubah apa ahadu sifatihi salah satu sifat-sifatnya air yang berubah min tokmin berubah rasa, au launin atau warna, au rihin atau yaitu berupa aromanya. Ya. Jadi ini sudah tidak lagi disebut air mutlak ini. Ini sudah disebut sebagai air mustakmal. Karena ketika itu dia telah menghalangi nama air, ya, nama air mustakmal. Karena terjadi perubahan yang sangat mencolok, wa ghairu mutaghayyirin taghayyuran katsiran, terjadi perubahan yang mencolok. Perubahan yang mencolok itu seperti berubah salah satu sifatnya. Sifat yang dimaksudkan sifatnya air, terdiri dari rasa, warna, atau bau. Kalau salah satu itu terjadi, itu berarti telah merusak terhadap kemutlakan air. Walau takdirian, walaupun yaitu kira-kira, walaupun kira-kira, ya, sekalipun perubahan itu terjadi oleh sesuatu yang bersifat perkiraan. Nanti perubahannya itu bersifat abstrak lah, perkiraan. Bagaimana yang terjadi perkiraan itu? Perkiraan itu satu misal. Amben waktu wudu, ya, terus tiba-tiba air di situ itu memang sudah sampean pakai, ya, sudah sampean pakai untuk taharah. Tapi air itu kok terkesan tetap jernih, bersih, tidak berubah sifat-sifatnya, tapi air itu sudah digunakan, ya. Jadi secara sifat tidak terjadi perubahan warnanya, ya, warnanya nggak terjadi perubahan, rasanya juga tetap seperti air atau baunya juga tetap seperti air mutlak. Tetapi karena air ini sudah digunakan untuk taharah, sekalipun secara perkiraan air itu adalah jernih, sifat-sifatnya juga terkesan terpenuhi, tapi setelah digunakan maka air ini tidak bisa disebut sebagai air mutlak, tapi sudah disebut sebagai air mustakmal. Itu takdirian maknanya. Jadi kira-kira di situ itu seperti itu. Atau aukana, atau ada apa ataghayyuru, perubahan air itu bima, karena sesuatu ala adwil mutatohiri, atas atau ala udwil mutatohiri, atas anggota tubuh orang yang bersuci fil asohi, menurut kaul asoh seperti itu termasuk kategori apa? Air mustakmal. Jadi satu misal, sampean wudu, di lengan sampean, di wajah sampean itu penuh dengan minyak. Ternyata waktu saat sampean wudu itu terjadi perubahan, ya. Ternyata berubah yang namanya air itu menjadi wangi banget, ya, wangi lah, karena faktor bersentuhannya air tadi dengan apa? Dengan tubuh yang, nah, ketika itu terjadi secara masif perubahan itu karena apa namanya, asar atau karena bersentuhannya badan dengan air yang mau dibuat wudhu tadi, maka itu sudah menjadi air mustakmal. Itu menurut pendapat daripada kaul asoh. Wa innama yu'athiru at-taghayyuru in kana bi khalidin. Ini sekarang kalau ini perubahan karena faktor tercampuri air, bagaimana ini? Wa innama yu'athiru at-taghayyuru, dan bahwasanya yu'athiru berpengaruh apa at-taghayyuru, yaitu perubahan, ya. Jadi berpengaruh sebuah perubahan terhadap kemutlakan air juga, ini tidak bisa disebut air mutlak karena terjadi apa? Pengaruh itu kemudian menjadikan perubahan. Kapan itu? Ingkana, jika ada apa? Air
Ya, air yang terjadi perubahan itu bikholitin karena terjadi percampuran. Aimukholitin maksudnya adalah aimukholitin, maksudnya bercampur lil ma'i pada air. Nah, kalau terjadi seperti itu, ya, terjadi perubahan pengaruh daripada campuran-campuran terhadap air itu, maka tentu ini akan menjadi mustamal. Bagaimana untuk mengetahui yang disebut dengan mukholid atau air bercampur itu? Air bercampur itu begini definisinya, sesuatu yang bercampur, sesuatu la yatamayyazu, yang sudah tidak bisa dibedakan fi ra'il aini, menurut pandangan kasat mata. Jadi menurut pandangan kasat mata bahwa air ini memang seperti biasa, ya, tapi sudah terjadi percampuran ini, saking saking nyampurnya gitu loh, saking bersatunya antara benda yang sudah masuk di dalam air itu tadi, sehingga mata pun makrifat atau mata tidak bisa membedakan secara kasat terhadap terhadap sesuatu yang bercampur dengan air tadi. Nah, air ini tohirin, suci kalau sucinya air, tapi tidak bisa mensucikan. Nah, kalau terjadi seperti itu bagaimana? Makanya perubahan itu hanya dapat berpengaruh terhadap kemutlakan air jika perubahannya itu terjadi oleh sesuatu yang bercampur pada air. Waqad ghaniya, sementara waqad ghaniya, dan sementara tidak butuh al-ma'u, air anhu terhadap kholid, campuran tadi, atau kepada ma. Sementara bahwa yang namanya air di situ tidak membutuhkan untuk dicampuri. Loh, apa yang dimaksudkan tidak membutuhkan itu? Artinya bahwa memang benda yang bercampur itu adalah benda yang memang tidak dibutuhkan oleh air, atau tidak hidup, tidak selalu bersama air. Contoh kaza'faron, seperti minyak za'faron itu kan tidak butuh kan air di situ, kan nggak butuh dengan masuknya za'faron. Watamri wasamari sajarin, dan buah dari pepohonan kan nggak butuh kan. Nabata yang tumbuh apa? Buah. Urbal ma'i, di dekat air. Wawarokin, dan dedaunan, daun-daun turiha yang dibuang, summa tafattatat, kemudian menjadi, yaitu hancur. Ini nanti kalau berpengaruh, terjadi pengaruh yang sangat dahsyat atau perubahan yang signifikan di sana dikarenakan adanya campuran seperti itu, maka ini airnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Itulah yang disebut dengan air mustakmal. Karena memang air sudah nggak butuh itu kepada za'faron, ya, kepada buah dari pepohonan yang jatuh, nggak butuh itu, dan dia memang tidak hidup di situ, tidak hidup bersama air. La turobin, nah ini wamil himain wa inturiha fihi. Kemutlakan air itu tidak hilang biturobin la turobin, disebabkan telah terjadinya percampuran debu wamil himain dan garam air. Wa inturiha, sekalipun keduanya dibuang, sengaja dibuang di dalam air itu. Ini berbeda, ya, berbeda. Bahwa yang namanya air ini, yang ketika berkumpul dengan lumpur tanah, ya, dan kemudian air berkumpul dengan garam, memang itu dibutuhkan. Maksudnya dibutuhkan itu bahwa yang namanya lumpur, ya, tanah lumpur termasuk garam itu memang adanya di air, yang tidak terpisahkan dari air. Lumpur itu beda dengan za'faron, beda dengan buah-buahan, ya, dari pepohonan, beda dengan daun. Dia tidak pernah menyatu bersama air hidupnya,
tidak pernah menyatu. Sementara yang namanya lumpur, tanah, terus apalagi garam itu memang adanya di situ, seperti garam kan ada di air laut. Begitu juga tanah kan kumpul selalu dengan air. Itu yang dimaksudkan bahwa bagi air yang memang membutuhkan bagian daripada itu, sekalipun berubah ya, maka tidak menjadikan air tersebut mustakmal. Ketika ada air lumpur ya, tanah itu kemudian mengkeruhkan, menjadikan air itu keruh, nggak apa-apa itu, karena memang air selalu bersama dengan tanah. Sementara kalau za'faron beda, bukan tempatnya di situ. Maka itu yang di atas tadi, ketika air tidak membutuhkan bagian daripada benda itu dan kemudian ada di situ mempengaruhi karena terjadi mukholid ya, percampuran, maka itu nanti air itu sudah tidak lagi disebut air mutlak tapi sudah berubah menjadi air mustakmal. Artinya suci tapi tidak bisa mensucikan. Walayaduru, dan tidak mengapa. Apa taghayyurun, perubahan, layam na'u, yang tidak mencegah atau tidak menghalangi. Apa perubahan itu? Al isma, akan nama kemutlakan air, likil latihi, karena sedikitnya air. Walau ihtimalan, sekalipun perubahan ya, walaupun perubahan tersebut hanya baru kemungkinan. Nah, ini berbeda ini tidak bisa ini. Artinya bahwa kalau terjadi air sedikit ya, kemudian terjadi perubahan, perubahannya itu pun baru karena kemungkinan, contoh dengan apa itu? Seperti bi'ansyaka ketika dia ragu siapa seseorang, ahwa, apakah air ya, atau ahwa, adakah perubahan itu kasirun, banyak, au qalilun, atau sedikit. Contohnya beginilah benanya. Jadi ini air umpamanya dibuat wudhu 1 ember ya, terjadi perubahan tapi tidak merasa di tubuhnya itu memakai minyak, juga tidak ada daun-daunan, juga nggak ada yang masuk di situ ya. Pada saat air yang kurang 2 gula itu terjadi perubahan, tapi perubahannya kemungkinan nggak jelas itu, dengan meragukan apakah ini perubahannya banyak atau sedikit. Ketika Anda dalam posisi ragu itu dan memang tidak ada benda di situ, kok terjadi perubahan sedikit itu, maka air itu tetap mutlak. Ini yang dimaksudkan bahwa model seperti ini tidak bisa menghalangi kemutlakan air, tidak bisa menggugurkan kemutlakan air sekalipun sedikit. Karena apa? Terjadi ihtimal namanya. Jadi ihtimal itu artinya ragu, banyak atau sedikit terjadi perubahan itu kalau memang tidak ada faktor-faktor benda yang memang mempengaruhi di situ. Wa kharaja biqauli, wa kharaja, dan mengeluarkan, mengecualikan, biqauli, dengan ucapanku ya, wa kharaja, dan mengecualikan, biqauli, dengan ucapanku. Ucapanku itu apa? Ucapanku bi kholitin, dengan lafadz kholid, bercampur. Mau mengeluarkan atau tidak termasuk dalam pengertian ucapanku adalah sesuatu yang bercampur. Apa itu yang tidak termasuk? Al mujawir, yaitu sesuatu yang berdampingan. Mujawir itu berbeda dengan mukholid. Mukholid itulah apa sih mujawir itu? Wawa, adapun mujawir sesuatu ya tamayyazu, yang masih bisa dibedakan, linadiri, bagi orang yang melihat. Kalau mukholid ini sudah campurannya sudah tidak terlihat tapi terjadi perubahan ya, tapi terjadi perubahan, itu namanya mukholid. Sementara namanya mujawir itu adalah sesuatu benda
yang ada di air itu kelihatan. Itu namanya mujawir, berdampingan. Contoh kaudin seperti kayu, wadunin dan minyak. Walau mutayyibaini, sekalipun keduanya itu wangi. Wangi dalam pengertian tidak beraroma bau. Nah, ini kecuali ini, pengecualian itu. Jadi kalau ada satu misal di kolamu, di jedingmu atau di embermu itu ada kayu, kok ada minyak, tapi tidak sampai terjadi yaitu percampuran. Kayu satu misal, gelondongan kayu atau minyak itu walaupun menetes tapi tetesannya itu masih menggumpal di air, tidak sampai menyebar kemana-mana. Nah, kalau sodol seperti itu adanya, maka benda yang masuk itu sekalipun itu bersifat mujawir, berdampingan, tetapi karena tidak terjadi persebaran atau tidak terjadi kholid namanya percampuran, maka air itu tetap disebut sebagai air mutlak dan bisa digunakan untuk bersuci. Wa minhu, dan termasuk diantaranya aidon juga, ya, termasuk aidon wa minhu, dan termasuk mujawir, termasuk dikategorikan air yang berdampingan dengan sesuatu. Jadi kalau modelnya seperti itu, maka tidak menjadi mustakmal airnya, kecuali yang berdampingan itu berpengaruh. Nah, kalau berpengaruh kan akhirnya menjadi mukholid kan, menjadi kholid kan. Kalau sudah menjadi kholid maka dihukumi kholid, kalau kholid maka akan menjadi mustakmal air. Begitu saja. Wa minhu, dan termasuk itu bagian daripada dikategorikan air mujawir. Aidon juga maun, adapun air ughliya fih, yaitu ughliya yang direbus, fihi di dalam air itu yang direbus, abanah wuburin, semisal gandum, watamrin dan tamar atau kacang hijau lah, tambahan sedang merebus tela atau kacang hijau. Ya, di sini dicontohkan gandum dan tamar. Haitsu lam yu'lam, sekiranya tidak diyakini apa infisalu ainin, ya, sekiranya tidak diyakini apa infisalu ainin fihi mukhalitatun, sekiranya masih tidak diyakini akan terjadi infisalu ain, terlepasnya benda fihi di dalam air, ya, mukholitatan menjadi bercampur. Jadi sekiranya diyakini bahwa barang yang lepas, benda yang lepas di dalam air itu selama tidak bercampur dengan air, maka tetap disebut air yang suci, mensucikan. Bi alam yasil, maksudnya apa itu? Bi alam yasil, sekiranya tidak sampai air ila haddin, kepada batas, yahtusu, ya, yang menjadikan baru, lahu bagi air apa ismu akhor, yaitu nama yang lain, kalmirqoti, seperti kuah. Nah, nanti kalau umpamanya ada orang kok merebus biji-bijian, seperti merebus merebus tadi kacang hijau, ternyata kok selama itu tidak terjadi infisolu ainin, terlepasnya benda itu, ya, fihi di dalamnya, sehingga terjadi mukholitotan, bercampur dengan batas, dengan ukurannya itu, ketika itu tidak terjadi batas-batas yang keluar, ya, terjadi hal baru atau terjadi perubahan. Nah, selama tidak terjadi perubahan itu, maka ya nggak ada masalah. Tetapi ketika sudah berubah, bahwa kacang hijau yang sampean
rebus tadi akhirnya bercampur dengan air itu yang kemudian berubah menjadi kolak, maka sudah tidak lagi disebut air mutlak. Satu misal lagi, baru ini disebut air mutlak. Satu misal, sampean merebus bijinya asam. Nah, biji asam itu kan memang atos itu ya, keras kan, nggak bisa nggak bisa mencair itu. Nah, kalau memang tidak terjadi infisol itu artinya tidak terlepas, ya, tidak terlepas menjadi bercampur yang namanya biji asam itu, maka saat seperti itu tidak dinamakan air mustakmal, ya, tidak. Tapi ketika kok berubah menjadi seperti jamu itu misalnya, itu akhirnya tidak lagi disebut air mustakmal tapi sudah disebut jamu itu. Walau syaka, apabila seseorang ragu bisyai'in terhadap sebuah benda, amau kholitun wa au mujawir. Nah, ini amu kholitun, apakah benda ini atau benda tersebut sebagai mukholid, amukholitun. Nah, amukholitun huwa, apakah benda ini sebagai mukholid, artinya bercampur, mujawir atau sebagai mujawir berdampingan saja, maka lahu wajib baginya apa hukmul mujawiri, yaitu dihukumi sebagai mujawir. Kalau terjadi keraguan terhadap sebuah benda yang sampai rebus tadi loh di air, ini terjadi mukholid, ini apakah benda ini sudah menyatu dengan air, ya, sehingga saya sulit untuk membedakan, atau ini masih bersifat mujawir. Mujawir itu lepas, Pak. Tidak ada hubungannya, tidak connect dengan air, tapi masih lepas kondisinya. Loh, kalau terjadi keraguan seperti ini kuning juga tidak kuning, tapi kok kayak gini, ini kan ragu, maka sampean hukumi air itu sebagai air mujawir. Kalau sampean hukumi sebagai air mujawir, maka air itu masih bisa suci mensucikan. Wa biqauli, dan menurut dengan ucapanku, waniya anhu, ya, dalam pengertian ghoniya anhu itu adalah air yang tidak dibutuhkan oleh air. Ghoniya tidak membutuhkan air anhu kepada sesuatu, artinya tidak dibutuhkan oleh air, pengecualian itu, ya. Pengecualian yang tidak dibutuhkan air berarti pengecualiannya adalah ma la yustaghna anhu, ma sesuatu la yustaghna yang dibutuhkan anhu oleh air. Yang satu tidak dibutuhkan air, yang satu campuran ini dibutuhkan air kalau terjadi seperti itu. Kama fi maqorrihi, seperti air yang dibutuhkan, ya, sesuatu yang dibutuhkan oleh air, kama sebagaimana fi maqorrihi, di tempat menggenangnya air, wa mamari, dan tempat mengalirnya air. Kalau terjadi perubahan dan memang air itu butuh tempat, ya, memang dibutuhkan air seperti selang satu misal atau pipa, itu kan dibutuhkan air kan. Nah, ketika terjadi perubahan seperti itu dipengaruhi oleh tempat tadi, maka itu tidak menjadi mustakmal, karena memang air butuh itu. Contoh lagi gampangannya yang enak, air itu butuh tanah, karena memang tanah itu selalu bersama di situ, selalu bersama dengan air. Karena air ini butuh tanah, ini yang bedakan. Maka sekalipun terjadi perubahan pada air, sampai kapanpun kalau perubahan dipengaruhi oleh faktor tanah, itu tidak menjadikan air itu mustakmal. Karena apa? Karena air memang butuh terhadap sesuatu, karena dibutuhkan oleh air, tanah itu. Sama dengan garam juga begitu.
Nah di sini dicontohkan min nahwitinin. Nah ya, dari semisal lumpur, watuh labin dan lumut, mutafatitin yang hancur, bagi britin dan belerang. Belerang kan begitu juga kan, belerang itu kan selalu kumpul dengan air, ada disebut dengan air belerang. Nah itu tidak sampai merusak terhadap kesucian air, tidak disebut dengan air mustakmal kalau terjadi perubahannya itu karena memang sesuatu atau benda itu memang dibutuhkan oleh air. Ya, dibutuhkan kan, memang hidup bersama air ya, seperti apa tadi, lumut yang hancur, belerang yang di situ, tanah begitu juga, atau lumpur di situ. Nah, kibridin dan termasuk kibrit, belerang ya. Wa kataghayyuri, dan seperti perubahan bitulil mukfi, dengan lamanya diem air itu. Nah ini perubahan seperti itu karena lamanya diam, tidak menjadikan air itu mustakmal. Au bi aurokin, atau karena daun-daun mutanasirotin yang berguguran, binafsiha, sendirinya, dengan sendirinya, bukan dibuang. Daun itu bukan dibuang ke air di situ, ndak, tetapi memang daun itu berguguran dengan sendirinya. Umpamanya terjadi wa in tafattatat, dan jika hancur daun, wabaudat, sementara jauh asyajaratu, pohonnya, anil ma'i, dari air. Kalau terjadi seperti itu ya, air dipengaruhi oleh daun-daun yang berguguran tadi, berguguran sendiri, bukan karena dilempar, dibuang orang. Dan sementara daun pohon itu jauh dari tempat air itu, jauh dari kolam. Kok itu kemudian terjadi perubahan seperti itu? Tetapi dengan syarat tadi bahwa yang namanya kayu, pohonnya tidak kumpul di situ, jauh, ya, maka sekalipun berubah, maka yang namanya air tetap disebut air suci, mensucikan, tidak disebut air mustakmal. Au binajasin, atau perubahan itu karena najis. Wa ingkola, sekalipun sedikit ataghayyuru, perubahan, artinya perubahan dapat berpengaruh terhadap kemutlakan air jika perubahan terjadi oleh air najis. Walau kanal mau kasiron, sekalipun karena ada al-mau, perubahan air itu kasiron, banyak, aikulata ini, atau dua kula au aksaro, atau lebih, fi surati taghyiri, dalam gambaran perubahan, bitohiri, dengan benda suci, wan najisi, dan benda najis. Kalian sudah. Artinya apa? Kalau memang perubahan itu sekalipun sedikit dipengaruhi oleh najis, maka menjadi tidak boleh dibuat suci. Atau andaikan air yang banyak itu kurang 2 kula atau 2 kula atau lebih, fi surati taghyiri, di dalamnya itu ada masalah perubahan, bitohiri, dengan benda suci, wan najasi, dan benda najis. Kalau perubahan seperti itu dipengaruhi oleh najis, maka tentu air itu sudah tidak lagi bisa mensucikan. Wal kulatani bil wazni, wal kulatani, adapun air 2 kula, bil wazni, dengan ukuran timbangan, komsimi atiritrin, yaitu sekurangnya kurang lebih dari 500 kati Baghdadiyin, negara Baghdad, takriban, yaitu kira-kira. Barangkali nanti akan kita lanjutkan kembali, yaitu nanti tinggal ukuran air terkait dengan air 2 kula itu berapa sih ukuran. Ya, pembahasan tentang mustakmal sudah selesai. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, barokah ini wad dunya wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.